Di utara benua Afrika, di bawah matahari yang menyala seperti bara yang tak pernah padam, terbentang dunia yang seolah menelan horizon. Inilah Sahara, gurun panas terbesar di planet kita. Lautan pasir dan batu yang berdenyut oleh angin, suhu ekstrim, dan kesunyian yang begitu total hingga waktu terasa berhenti. Dari kejauhan, gelombang panas menari di atas bukit-bukit pasir, menciptakan mirage yang seakan menyimpan rahasia air yang telah lama hilang. Namun Sahara bukan ruang kosong. Di balik diamnya yang luas, terkubur catatan panjang perjalanan bumi. Dari lautan purba yang pernah menutupinya, hingga zaman ketika sabana hijau membentang ribuan kilometer dan sungai-sungai raksasa mengalir melintasi daratan. Setiap butir pasir di tempat ini pernah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Gunung yang luluh, sungai yang mengering, makhluk yang mati dan kembali menjadi debu. Gurun ini adalah arsip raksasa, ditulis oleh angin, suhu, dan waktu. Memasuki Sahara berarti memasuki laboratorium alam yang memperlihatkan betapa rapuh dan sekaligus kuatnya kehidupan. Sebuah panggung luas yang menunjukkan bagaimana planet ini berubah, bergerak, dan berevolusi tanpa henti. Disinilah kisah kita dimulai. Gurun Sahara yang kita kenal hari ini bukanlah landscape yang selalu tandus. Ia adalah hasil perjalanan geologis yang berlangsung selama ratusan juta tahun. Pada era Mesozoikum, wilayah yang kini dipenuhi pasir ini pernah menjadi dasar laut dangkal yang hangat. Di bawah permukaan air itu hidup amonit, moluska, dan organisme laut lain yang fosilnya kini tertanam dalam batuan kapur Afrika Utara. Ketika superbenua Gondwana terpecah dan Afrika bergerak perlahan menjauh dari Amerika Selatan, sedimen laut terangkat menjadi dataran luas, fondasi awal Sahara modern. Namun, kisah gurun itu sendiri jauh lebih dinamis daripada yang tampak. Data dari sedimen Danau Chad, inti debu Atlantik, dan rekaman isotop menunjukkan bahwa Sahara mengalami siklus besar, periode basah dan kering yang berulang setiap sekitar 20 hingga 25 ribu tahun. Siklus ini dikendalikan oleh perubahan kecil pada orbit bumi yang mengatur kekuatan monsun Afrika. Dalam periode basah, yang dikenal sebagai African Humid Period, hujan turun deras, sungai-sungai raksasa mengalir, danau tumbuh sebesar negara, dan sabana hijau menyelimuti wilayah yang kini menjadi gurun. Transisi menuju kekeringan dimulai sekitar 5.000 tahun lalu. Ketika monsun melemah, angin kembali mengambil alih kekuasaan. Dun-dun raksasa mulai merayap, bergerak hingga puluhan meter per tahun, membentuk punggungan pasir yang tampak seperti gelombang beku. Angin harmatan membawa miliaran butir pasir dan debu ke arah barat, mengikis pegunungan tua dan menorehkan lembah-lembah kering yang disebut wadi. Di bawah permukaan, Sahara masih menyimpan sisa-sisa masa suburnya. Akuifer raksasa seperti sistem akuifer batu pasir Nubia, salah satu cadangan air tawar terbesar di dunia. Citra radar satelit mengungkapkan alur sungai purba yang kini terkubur jauh di bawah pasir. Jalur air yang dahulu menghubungkan danau-danau besar menjadi rute migrasi hewan dan manusia awal. Sungai-sungai ini pernah menjadi nadi kehidupan, namun menghilang ketika fase kering kembali mendominasi. Yang tersisa adalah gurun terbesar di planet ini, bentang luas yang terus berubah mengikuti tarikan angin, pergeseran benua, dan denyut ritmik orbit bumi. Sahara bukan lanskap yang mati. Ia adalah organisme geologis yang hidup dalam skala waktu planet. Sahara adalah panggung ekstrim tempat suhu, angin, dan cahaya matahari bertemu tanpa belas kasih. Pada siang hari, permukaan pasir dapat melonjak melampaui 50 derajat Celcius, panas yang mampu memantulkan cahaya hingga seperti logam berpijar. Namun ketika malam tiba, suhu merosot cepat hingga mendekati titik beku. Kontras ekstrim ini terjadi karena hampir tidak ada uap air di atmosfer gurun yang bisa menyimpan panas. Energi matahari yang begitu kuat di siang hari menghilang begitu saja ketika kegelapan turun. Angin adalah arsitek utama Sahara, kekuatan yang membentuk lanskap dan menghubungkannya dengan benua lain. Arus harmatan yang berhembus dari timur laut membawa partikel debu halus, mengangkatnya ribuan meter ke udara dan mendorongnya melintasi Afrika Barat hingga ke Samudra Atlantik. Setiap tahun, Sahara melepaskan lebih dari 180 juta ton debu ke laut. Debu itu kemudian terbawa angin ke Amerika Selatan, jatuh perlahan di atas hutan Amazon, menyuplai fosfor,
mineral penting yang hilang akibat erosi terus-menerus oleh hujan tropis. Dalam hubungan yang tampak mustahil, sebuah gurun yang kejam justru menyuburkan salah satu ekosistem paling kaya di muka bumi. Badai debu Sahara adalah fenomena raksasa yang bisa menutupi area seluas beberapa negara. Dari satelit, awan debu itu terlihat seperti tirai emas pucat yang melayang melintasi benua. Ketika badai besar terjadi, langit menjadi keruh, jarak pandang berkurang drastis, dan suhu permukaan turun karena sinar matahari terhalang. Namun di lapisan atmosfer atas, debu yang sama dapat memerangkap panas, menciptakan efek pemanasan yang halus tapi signifikan. Kontradiksi ini menjadikan Sahara salah satu penggerak penting dalam sistem iklim global. Meski curah hujan tahunan di sebagian besar Sahara kurang dari 50 mm, gurun ini tidak sepenuhnya terlepas dari air. Di kawasan pegunungan Ahagar dan Tibesti, udara lembab dari pantai dipaksa naik ke lereng batu setinggi lebih dari 3 km. Proses ini membentuk awan di ketinggian, dan sesekali hujan deras turun secara tiba-tiba. Hujan itu mengalir cepat melalui celah-celah batu, membentuk aliran deras yang disebut wadi, sungai sementara yang mengukir permukaan tanah sebelum lenyap dalam hitungan menit. Variabilitas iklim Sahara memperlihatkan bahwa gurun ini bukan sekedar bentang pasir yang diam. Ia adalah sistem atmosfer yang saling terhubung dengan seluruh planet. Partikel debunya menjelajah samudra, anginnya memengaruhi pola badai tropis, dan suhunya menjadi bagian dari keseimbangan energi global. Sahara mungkin tampak sunyi, tetapi di balik diamnya, gurun ini adalah salah satu kekuatan paling dinamis di bumi. Di tempat yang tampak mustahil bagi kehidupan ini, Sahara justru menyimpan kisah adaptasi paling ekstrim di planet kita. Untuk bertahan di suhu yang melonjak dan turun secepat ayunan waktu, makhluk-makhluk gurun mengembangkan strategi yang tak ditemukan di tempat lain. Unta dromedari adalah contohnya. Tubuhnya mampu menahan kehilangan air hingga 1/4 berat badannya, level dehidrasi yang akan mematikan hampir semua mamalia. Punuknya menyimpan cadangan lemak yang dapat diubah menjadi energi, sementara bentuk eritrositnya yang oval memungkinkan darah mengalir stabil meski tubuhnya kekurangan cairan. Ia bukan sekadar hewan, ia adalah mesin biologis yang dirancang untuk bertahan di dunia yang tidak bersahabat. Reptil Sahara menampilkan adaptasi yang lebih halus namun tak kalah canggih. Kadal Mesalina dan tokek Sahara memiliki sisik yang memantulkan cahaya dan menjaga suhu tubuh tetap rendah. Ular tanduk Kerastes dengan mata yang menonjol dan tanduk kecil di atas kepalanya bergerak dengan cara unik yang disebut sidewinding, mengurangi kontak dengan pasir panas dan memberi stabilitas pada permukaan yang terus berubah. Ketika matahari mencapai puncak, banyak hewan gurun menghilang ke dalam liang bawah tanah. Tempat suhu tetap stabil dan kelembapan tersisa sedikit lebih tinggi daripada di permukaan. Namun kehidupan Sahara tidak hanya bersembunyi dalam bentuk makro. Di skala mikro, gurun ini justru jauh lebih hidup daripada yang terlihat. Cyanobacteria, alga, dan jamur bersatu membentuk kerak biologis yang menyelimuti tanah. Kerak halus ini mampu menahan butiran pasir, menyimpan kelembapan, dan memungkinkan tumbuhan kecil bertahan meski hanya mendapat air dari embun yang singkat. Di pantai barat Sahara, kumbang pengumpul kabut memanfaatkan permukaan tubuhnya yang bertekstur mikroskopis untuk menangkap tetes air dari kabut Atlantik, sebuah trik evolusi yang tampak seperti keajaiban. Jejak kehidupan masa lampau menunjukkan betapa dramatis perubahan Sahara. Ketika wilayah ini masih hijau 5 hingga 8.000 tahun lalu, buaya Nil hidup di danau pedalaman, kuda Nil berkubang di rawa, dan kawanan kerbau purba merumput di sabana luas. Fosil hiu air tawar ditemukan di dataran yang kini tidak memiliki satu sungai pun. Di pegunungan Tassili Najar, lukisan batu menggambarkan manusia berburu, menari, dan hidup di lingkungan yang jauh lebih basah dan kaya. Simbol-simbol itu adalah saksi bahwa Sahara pernah menjadi pusat kehidupan, bukan batasnya. Kini banyak bentuk kehidupan itu telah mundur, tetapi bukan hilang sepenuhnya. Mereka bertahan dengan cara-cara paling efisien yang dapat ditawarkan evolusi. Sahara, meski tampak sunyi dan kosong, menyimpan jaringan kehidupan yang rapuh namun tangguh. Makhluk-makhluk yang membuktikan bahwa bahkan di tempat paling keras di bumi, kehidupan tetap menemukan jalan.
Sahara, meski tampak sunyi hari ini, tidak pernah benar-benar kosong. Sejak puluhan ribu tahun lalu, manusia telah meninggalkan jejaknya di tempat yang kini terlihat mustahil untuk ditinggali. Pada masa ketika Sahara masih hijau, danau-danau besar membentang seluas negara, sungai-sungai mengalir dari pegunungan ke dataran rendah, dan sabana luas menjadi tempat bernaung kawanan megafauna. Di tepi-tepi air itu, kelompok pemburu pengumpul membangun kehidupan. Mereka memahat batu, meninggalkan lukisan di dinding gua, dan membentuk budaya yang kini hanya bisa kita kenali melalui serpihan waktu. Lukisan batu di pegunungan Tassili N'Ajjer dan Akakus adalah salah satu arsip sahih tentang masa itu. Adegan-adegan manusia memberi minum ternak, menari, berburu, dan berenang menggambarkan Sahara yang sama sekali berbeda. Hewan-hewan yang mereka lukis, jerapah, kerbau liar, hingga kuda Nil, memberi petunjuk tentang iklim yang jauh lebih basah. Pada masa ini pula, domestikasi awal hewan mulai muncul, bersama perkembangan teknik bertahan hidup yang semakin kompleks. Namun ketika periode basah berakhir sekitar 5.000 tahun lalu, sabana perlahan mengering. Danau-danau menyusut menjadi cekungan garam, sungai-sungai retak dan menghilang, dan manusia, seperti hewan yang mereka ikuti, terpaksa bergerak. Migrasi besar terjadi, salah satunya menuju lembah Sungai Nil. Di sanalah populasi dari Sahara kuno bergabung dengan kelompok setempat dan berperan dalam pertumbuhan awal masyarakat agraris yang kelak melahirkan peradaban Mesir kuno. Dalam cara yang tak selalu terlihat, gurun ini ikut membentuk sejarah dunia. Sementara itu, kelompok lain memilih bertahan di gurun yang semakin keras. Mereka menjadi leluhur suku-suku nomaden seperti Tuareg, Tubu, dan Berber. Hidup di tengah keheningan Sahara menjadikan mereka ahli navigasi gurun yang tak tertandingi. Mereka membaca arah angin, mengikuti bentuk bukit pasir, dan mengenali bintang seperti membaca halaman buku. Jalur-jalur yang mereka kuasai kemudian berkembang menjadi rute perdagangan Trans-Sahara, salah satu jaringan perdagangan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Afrika. Garam dari ladang Tambuktu diperdagangkan dengan emas dari kerajaan-kerajaan di selatan, sementara barang-barang dari pesisir Mediterania mengalir ke pedalaman benua. Di tengah debu dan batu, Sahara menyimpan situs-situs arkeologi yang membuktikan kompleksitas kehidupan purba. Struktur batu di Chad dan Libya menunjukkan bahwa masyarakat kuno memahami pola matahari dan bintang. Beberapa formasi tampak mengarah pada titik terbit tertentu saat pergantian musim, seolah-olah gurun digunakan sebagai kalender raksasa. Di Mesir Barat, sisa perkampungan perunggu awal ditemukan terkubur bersama perkakas sehari-hari, tanda bahwa wilayah itu pernah menjadi ruang hidup yang aktif sebelum gurun mengambil alih. Hingga kini, manusia masih hidup di Sahara. Mereka membangun komunitas kecil di oasis, menggantungkan hidup pada sumur-sumur purba dan akuifer yang tersisa dari masa basah ribuan tahun lalu. Kehidupan mereka adalah pengingat bahwa Sahara bukan sekedar bentang alam, tetapi ruang budaya yang membentuk identitas orang-orang yang tinggal di dalamnya. Gurun ini telah menempah manusia selama ribuan tahun, dan kisah mereka menjadi bagian dari denyut panjang peradaban. Sahara mungkin tampak abadi, tetapi gurun ini terus berubah, dan kini perubahan itu tidak hanya digerakkan oleh siklus iklim alami, melainkan juga oleh aktivitas manusia modern. Analisis satelit selama 4 dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang jelas. Bagian selatan Sahara perlahan meluas, didorong oleh pemanasan global dan perubahan pola presipitasi di Afrika Utara. Pergerakan kecil ini tampak lambat di mata manusia, tetapi dalam skala waktu geologi, ia adalah transformasi yang sedang berlangsung. Pertanyaan besar para ilmuwan adalah, apakah Sahara dapat kembali menghijau? Data paleoklimat menunjukkan bahwa setiap 20 hingga 25 ribu tahun, variasi orbit bumi memperkuat monsun Afrika, membawa curah hujan yang cukup untuk mengubah gurun ini menjadi sabana luas. Jejak masa itu tertinggal dalam danau purba, sungai terkubur, dan fosil megafauna. Meski kita tidak berada di ambang periode hijau berikutnya, model komputer modern menunjukkan kemungkinan bahwa perubahan iklim global dapat mempercepat ataupun memperlambat kembalinya Sahara hijau, sebuah interaksi kompleks antara suhu laut, pola angin, dan radiasi matahari. Peran Sahara dalam sistem iklim dunia semakin jelas setiap tahun. Debu yang terangkat dari gurun ini tidak hanya menyuburkan Amazon, tetapi juga memengaruhi pembentukan awan di Samudra Atlantik.
Dalam beberapa kondisi, lapisan debu dapat menekan intensitas badai tropis dengan mendinginkan permukaan laut. Namun dalam kondisi lain, partikel debu memengaruhi dinamika atmosfer hingga memicu gangguan yang dapat memperkuat angin di wilayah tropis. Sahara, meski jauh dari lautan, justru ikut menentukan ritme badai di benua yang berbeda. Di sisi lain, Sahara kini menjadi ruang eksperimen besar bagi energi masa depan. Intensitas cahaya matahari di gurun ini termasuk yang tertinggi di dunia. Studi dari berbagai lembaga energi menunjukkan bahwa jika sebagian kecil Sahara dipenuhi panel surya skala besar, energi yang dihasilkan dapat melampaui kebutuhan seluruh Eropa. Namun, proyek semacam itu bukan tanpa konsekuensi. Simulasi iklim menunjukkan bahwa pemasangan panel dalam jumlah masif dapat mengubah suhu permukaan, memengaruhi albedo gurun, dan secara langsung mengganggu pola angin lokal. Dengan kata lain, bahkan upaya manusia untuk memanfaatkan Sahara dapat memicu perubahan baru pada gurun itu sendiri. Namun masa depan Sahara bukan hanya soal energi, iklim, atau data satelit. Ia juga mencerminkan arah hubungan manusia dengan planet ini. Jika suhu semakin naik, wilayah gurun dapat meluas, menekan ekosistem dan memengaruhi migrasi manusia. Jika tren hujan berubah, beberapa bagian Sahara dapat kembali mendukung vegetasi ringan, membuka kemungkinan kehidupan baru. Sahara berdiri di titik persimpangan. Ia dapat menjadi lebih kering, lebih hijau, atau menjadi pusat teknologi energi bersih yang mengubah ekonomi dunia. Apapun jalannya, satu hal pasti, Sahara tidak pernah benar-benar diam. Gurun ini adalah laboratorium hidup yang memperlihatkan bagaimana planet ini merespon setiap perubahan, baik yang berasal dari alam maupun dari tangan manusia. Dan di balik hamparan pasirnya yang luas, masa depan bumi sedang ditulis perlahan, butir demi butir. Di hadapan kita, Sahara berdiri seperti monumen keheningan yang tak berubah. Namun, sejarah panjang gurun ini menunjukkan hal sebaliknya. Ia pernah menjadi laut hangat, menjadi sabana hijau, menjadi rumah bagi buaya dan megafauna, lalu perlahan berubah menjadi hamparan pasir yang tak berujung. Perubahan itu tidak terjadi dalam hitungan abad, melainkan dalam denyut lambat ribuan tahun. Denyut yang hanya bisa dipahami jika kita melihat bumi bukan sebagai tempat yang statis, melainkan organisme yang terus bergerak. Sahara mengingatkan kita bahwa iklim bukan sesuatu yang tetap. Ia dapat menggeser sungai, mengubah ekosistem, memaksa budaya bangkit atau runtuh. Jejak manusia purba yang ditinggalkan di bebatuan, fosil hewan yang pernah hidup di danau besar, dan sungai-sungai yang terkubur di bawah pasir adalah bukti bahwa dunia ini jauh lebih dinamis daripada yang kita bayangkan. Dengan memahami Sahara, kita memahami bagaimana planet ini bereaksi terhadap perubahan, baik yang datang dari alam maupun dari manusia. Gurun ini adalah cermin masa lalu dan jendela masa depan, menunjukkan bahwa tidak ada landscape yang benar-benar abadi. Pada akhirnya, Sahara mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan di bumi. Dan di tengah gurun yang tampak sunyi itu, sejarah terus ditulis dalam bahasa angin dan waktu.